Oke, kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan melakukan tutorial rangkaian modul ketiga, yaitu rangkaian clock dan juga JK flip-flop. Oke, langsung saja. Kita masih menggunakan software multisim. Kita buka multisimnya, sudah tampil. Oke, dari gambar yang ada di modul itu pertama kita akan merangkai rangkaian clock. Untuk komponen-komponen yang diperlukan dalam rangkaian clock itu, yang pertama kita perlu ground tentunya. Kita tarik ground. Selanjutnya kita butuh DC power. Oke, sudah didapatkan DC power. Nah, selanjutnya kita cari dua buah resistor. Sini di basic ya, resistor ya. Resistor, dua buah resistor ya. Satu, dua. Oke, dan yang selanjutnya kita butuh kapasitor. Nah, di sini kita menggunakan kapasitor elektrolit, yang mana ada positif, ada negatif seperti yang terlihat pada layar ya. Oke, sudah lengkap. Nah, selanjutnya kita membutuhkan IC 555 sebagai pembangkit clock. Nah, kita cari saja, langsung kita ketik all group, kita ketik 555. Nah, di sini 555 di sini ada dua pilihan, timer rated dan juga virtual. Nah, kita menggunakan yang virtual di sini ya. Oke, sudah muncul, dan jangan lupa yang terakhir kita butuh indikator berupa probe untuk output dari rangkaian kita nanti. Oke, sudah lengkap semua komponen-komponennya ya. Sekarang tinggal kita sesuaikan saja. Untuk resistornya kita putar ke kiri agar dia kelihatan lebih rapi. Kiri juga. Kapasitornya juga kita putar ke kiri. Nah, selanjutnya kita sesuaikan lagi besaran nilai resistansi dan kapasitansi dari kapasitor ini. Nah, untuk kapasitor yang pertama itu kita menggunakan 3000 ohm. Kita ganti 3K. Untuk cara menggantinya itu tinggal double klik saja ya kawan-kawan. Kita double klik di tulisan ini. Double klik. Ya, dia muncul. Nah, di sini sudah muncul 470. Yang resistor yang kedua itu kita ganti 4,7K aja, 4,7K, jadi 4.700.000 ohm, 4.700.000 ohm ya, 4,7 ya. Nah, dan untuk yang kapasitor elektrolit ini kita gunakan itu 100 mikrofarad, 100 U, 100 UF. Oke, untuk kapasitornya kita flip lagi ya kawan-kawan, klik kanan, flip vertikal ya gini ya, sehingga dia kutub positifnya itu di atas dan negatifnya di bawah. Oke, sedikit. Nah, ketika kita merangkai menggunakan IC, kita harus menyiapkan yang namanya datasheet. Nah, datasheet itu bisa diakses di internet ya. Buat teman-teman mungkin bisa dicari datasheet dari IC 555 ini. Oke, mungkin langsung saja sesuai dengan gambar rangkaian yang ada di modul. Pertama kita hubungkan dulu VCC itu ke VCC ya, standar ya, VCC ke sumber tegangan. Terus ground juga kita hubungkan ke sumber tegangan kita. Nah, dan ground yang di sini juga kita hubungkan. Oke, sudah ya. Posisinya kita sesuaikan lagi ya teman-teman, biar lebih rapi rangkaian kita nanti. Posisinya kita sesuaikan dulu. Kapasitornya di sini ya, sudah. Oke, selanjutnya kita mulai dari kaki reset dulu ya. Di sini ditulis RST, mungkin bisa dilihat nanti di pin berapa pada datasheet kita. Mulai di kaki reset maksudnya, kaki reset ini dihubungkan ke VCC, sudah dihubungkan ke VCC. Terus untuk kaki yang selanjutnya itu ada kaki discharge, itu kita hubungkan di antara resistor 1 dan resistor 2.
Jadi seperti ini. Nah, sedangkan untuk resistor yang satu kita hubungkan ke sini. Nah, sudah terhubung. Ini juga dihubungkan ke kapasitor. Nah, sedangkan untuk kaki yang satu lagi dari resistor yang pertama itu dihubungkan ke VCC. Kaki negatif dari kapasitornya dihubungkan ke ground. Nah, sudah selesai semua. Ini ada kaki threshold pada IC 555 itu dihubungkan ke antara resistor 2 dan kapasitor yang pertama. Sedangkan untuk kaki trigger, di sini tulisannya 3 itu dihubungkan ke threshold tadi. Seperti ini. Sedangkan untuk yang kaki yang ini, kontrol ini kita tidak pakai di rangkaian ini. Dan sedangkan untuk yang terakhir itu output kita hubungkan ke probe. Oke, sudah dihubungkan. Nah, sekarang kita tinggal kita sesuaikan juga ini untuk tegangannya, kita sesuaikan pada saat kita praktikum nanti itu kita menggunakan tegangan 5 volt. Oke, jadi sudah kita ganti saja, tinggal double klik dan ganti ke angka 5. Oke. Sudah selesai, kita running. Oke, sudah kelihatan ya kawan-kawan. Ya, hasil runningnya. Nah, dia akan kedip. Dia kedipnya agak lambat ya kalau dilihat dari sini. Mungkin karena nilai dari kapasitornya ya terlalu besar. Oh, maaf, sebelum kita ganti kita harus stop dulu running. Coba kita ganti ke 10 ohm. 10 maksudnya 10 farad, 10 mikrofarad. Nah, setelah diganti dia kedipnya lebih pelan ya. Bisa dilihat pada probe dia sudah kedip dengan pelan. Oke, kita lanjut ke rangkaian yang selanjutnya. Kita stop dulu running. Untuk rangkaian selanjutnya itu adalah rangkaian JK flip-flop. Nah, untuk rangkaian JK flip-flop ini kita masih menggunakan rangkaian clock terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kita butuh 2 gerbang logika, yaitu gerbang AND dan juga gerbang NAND. Oke, sebelum itu kita langsung saja kita klik CTRL plus N. Maka akan tampil seperti ini. Kita klik create. Desainnya sudah muncul. Nah, karena di rangkaian yang kedua ini JK flip-flop kita juga masih menggunakan rangkaian clock, maka kita tinggal kita kopikan saja rangkaian yang pertama tadi ke desain 2. Begini caranya, kita blok dulu keseluruhan. Sudah seperti yang terlihat pada layar, sudah terblok semua ya. Tinggal kita copy CTRL C, terus kita buka di desain 2. Desain 2 kosong ya. Kita CTRL, kita pastekan saja langsung. Oke, seperti ini kita sesuaikan posisinya. Oke, sudah sesuai semua ya. Nah, untuk di desain yang kedua ini, dia itu bisa dilihat pada modul untuk gambarnya. Ini probe-nya kita hapus dulu, kita geser. Nah, dia menggunakan 2 buah gerbang logika, yaitu AND dan juga NAND. Sedangkan untuk inputannya itu ada 3, yaitu yang pertama ada inputan clock dan sisanya itu yang 2 ada JK. Nah, karena dia menggunakan 2 input, jadi 3 input termasuk dengan clock tadi. Jadi kita butuh yang namanya SPDT untuk mengatur masukannya nanti ya. Oke, kita cari saja dulu di sini all group, kita ketik SPDT. Oh, maaf, kesalahan kawan-kawan. SPDT. Ya, sudah dapat SPDT. Kita butuh 2 buah SPDT di sini. SPDT 1, SPDT yang kedua. Oke, seperti biasa kita putar dulu
untuk SPDT-nya klik kanan, flip vertikal, habis itu kita flip horizontal. Ya sudah ya, flip vertikal, flip horizontal. Ya sudah. Nah selanjutnya kita membutuhkan gerbang logika N. Gerbang logika N di sini karena pada saat praktikum nanti kita merangkainya itu menggunakan IC. Jadi ini tidak sama dengan yang ada di modul ya. Kita langsung saja menggunakan IC di sini. Nah untuk IC yang digunakan untuk gerbang logika N itu berupa IC 7408. Kita cari saja langsung di all group, kita ketik 7408. Nah sudah muncul ya 7408, tapi bukan yang seperti ini yang kita butuhkan ya kawan-kawan. Kita cari lagi di mana ya. Oh, kesalahan carinya ya. Kita cari gini caranya, 74LS08. Oke, kita pilih yang 7408J. Oh, yang ini. 74LS08D yang paling atas ya. Oke, sudah muncul. Nah, yang selanjutnya kita cari untuk gerbang logika NAND. Nah, di sini gerbang logika NAND itu menggunakan IC 7400. Jadi kita tinggal klik 74LS00. 74LS00 yang ini, yang paling atas juga, yang D ya. Oke, sudah lengkap semua komponen. Oh, satu lagi, kita butuh 2 buah probe untuk outputnya nanti. Indikator probe untuk key 1, probe kedua untuk yang key action ya. Nah masih sama seperti yang IC 55 tadi. Untuk IC 7408 dan 7400 juga bisa dicari di internet bagaimana bentuk dari datasheetnya itu ada di Google, silakan dicari nanti. Oke, kita langsung saja merangkai. Nah, di sini bisa kita lihat, kita mulai dari yang ini ya. Kalau saya zoom, nah di sini bisa dilihat 1A, 1B dan 1Y. Nah, untuk yang 1A ini itu artinya dia merupakan inputan A dari gerbang yang pertama. Inputan A di sini berarti kaki 1. Sedangkan yang B ini maksudnya itu adalah kaki yang kedua. Nah, untuk yang C ini, yang Y itu berarti adalah output. Oke, bisa dipahami ya. Jadi di sini untuk IC ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 gerbang logika. 4 gerbang logika N. Oke, langsung saja ya. Sesuai dengan pada gambar rangkaian itu di kaki yang pertama itu kita hubungkan menuju ke output dari gerbang NAND yang terakhir, yang keempat. Outputnya berupa Y ya. Kita hubungkan ke Y. Oke. Untuk kaki kedua digunakan sebagai inputan J. Jadi langsung saja kita hubungkan ke saklar. Oke, sudah terhubung ke saklar. Nah, sedangkan untuk outputnya itu dihubungkan ke kaki pertama di gerbang pertama. Kaki pertama gerbang pertama untuk IC 7400, jadi 1A ya. Oke, sudah terhubung semua ya. Untuk yang selanjutnya itu ada di kaki pertama, itu kaki pertama gerbang N yang kedua di IC yang 7408. Nah, kaki pertama ini dihubungkan ke inputan J karena dia akan digunakan sebagai inputan J nanti. Jadi dihubungkan ke saklar yang kedua. Sedangkan untuk kaki yang kedua, kaki B itu kita hubungkan ke output gerbang NAND yang ketiga. Output gerbang NAND yang ketiga berarti kita hubungkan ke 3Y. Oke, sudah terhubung semua ya. Nah, sedangkan untuk output dari gerbang N yang kedua itu dihubungkan ke kaki kedua gerbang logika
NAND yang kedua. Jadi dihubungkan ke 2B berarti ya. 2B. Oke, sudah terhubung semua ya. Lanjut. Kita lanjut kita fokus ke IC 7400. Nah, untuk IC yang 7400 ini kaki pertama, gerbang pertama sudah dihubungkan. Nah, lanjut ke kaki kedua gerbang pertama. Kaki kedua gerbang pertama ini kita hubungkan ke kaki pertama gerbang kedua. 1B berarti dihubungkan ke 2A. Oke. Nah, sedangkan setelah dihubungkan itu kita gunakan berfungsi untuk sebagai pembangkit clock. Jadi dihubungkan ke rangkaian clock kita yang sudah jadi sebelumnya. Oke, kita taruh di sini di tengah-tengah ya. Nah, sedangkan untuk output dari gerbang logika yang pertama itu ada 1Y, itu dihubungkan ke kaki pertama gerbang logika ketiga. Ya benar, ketiga. Jadi kita hubungkan ke 3A. Ke 3A. Ya, sudah dihubungkan ke 3A. Lanjut kaki kedua dihubungkan ke Y. Untuk output dari gerbang yang kedua ini, output 2Y itu terhubung ke output 2Y itu terhubung ke kaki kedua gerbang ke-4. Kaki kedua gerbang ke-4. Jadi kita hubungkan ke 4B. Maaf, 4B ya. Saya hapus dulu, kurang rapi jadinya. Kaki. Oke. Dihubungkan ke 4B. Di sini ya. Oke, sudah selesai semua. Sudah terhubung. Lanjut ke gerbang yang ketiga itu 3B. Itu 3B kita hubungkan ke 4A. Maaf, bukan. 3B itu dihubungkan ke output gerbang keempat. Jadi dihubungkan ke 4Y. 3B dihubungkan ke 4Y. Oke, sudah. Sedangkan untuk yang 4A itu dihubungkan ke 3Y. Oke. Sudah selesai semua ya. Nah, sedangkan untuk probe yang pertama itu kita gunakan sebagai key. Key ini dihubungkan ke output dari gerbang NAND yang ketiga, yaitu berarti 3Y dihubungkan ke 3Y. Sedangkan untuk key actionnya itu dihubungkan ke output gerbang NAND yang keempat, yaitu 4Y. Oke. Nah, jangan lupa teman-teman juga tetap di gerbang di sini kan juga terdapat yang namanya ground. Di IC ini terdapat namanya ground, juga kita hubungkan ke ground dari masing-masing IC. Ground dihubungkan ke ground, VCC juga dihubungkan ke VCC. Oke, IC yang satunya juga tinggal dihubungkan saja. VCC. Ya. Dan juga saklarnya juga jangan lupa atas VCC, bawah ground. Oke, di sini untuk memudahkan teman-teman membedakan kabel antara VCC dan juga ground dan juga kabel yang biasa, itu saya akan gantikan warnanya. Begini caranya. Klik kabelnya, double klik kabel, net color, kita ganti yang ground, kita ganti ke warna hitam. Oke, sudah semua ya yang ground berwarna hitam. Sedangkan untuk yang VCC kita ganti ke warna kuning biar lebih mudah membedakannya. Kita ganti warna kuning. Oke. Nah, sedangkan untuk yang kabel biasa itu berwarna merah. Jadi sudah kelihatan ya kawan-kawan perbedaannya dari masing-masing kabel. Oke, kita coba running
bagaimana hasil outputnya. Nah, dia akan memilih kondisi kedap-kedip seperti ini ketika saklarnya di kondisi 00. Coba kita tes di 10. 10 dia bakalan begini. 11 dia bakalan kedap-kedip juga. Kalau 01 00 kedap-kedip 01 10. Oke, jadi kurang lebih dia bakalan seperti ini ya output yang akan dihasilkan. Oke, ini sudah benar ya kawan-kawan. Nah, jadi kurang lebih bakalan kedap-kedip seperti ini untuk rangkaian DK flip-flop untuk outputnya. Mungkin itu saja untuk tutorial singkat di modul yang ketiga ini, multisim. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.